Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demiters dimanapun Anda berada, para pecinta bola demit, baik yang ada di Jagat Padang ataupun Jagat Peteng, bahwa malam hari ini kita akan menelisik atau menelusur sebuah cerita rakyat ya, yaitu tentang sebuah makam yang ada di daerah Sri Kuncoro 1 yang mungkin sudah tidak asing lagi, yang namanya makam Sunan Kuning. Makam ini unik. Salah satu bentuk cungkup atau bentuk masuknya itu adalah menyerupai sebuah kelenteng, karena tidak dipungkiri bahwasanya makam Sunan Kuning ini menurut cerita yang beredar itu adalah keturunan Cina atau dari Tiongkok, karena beliau itu berdagang ataupun ahli pengobatan ya, sekitar hidup 1740 Masehi diperkirakan. Dia ahli pengobatan juga, ahli perdagangan juga, yang nama aslinya itu Sun Aning. Sun Aning itu nama dari beliau sendiri, dari dataran negeri Cina, karena lama-kelamaan di tanah Jawa dan orang Jawa pun sulit mengatakan Sun Aning, sehingga nama Sun Aning itu digebyak-uyah menjadi Sunan Kuning, dan itu menjadi sebuah gelar juga. Sunan Kuning ini dimakamkan di pegunungan Bukit Pekayangan di sekitar daerah Kalibanteng Kulon, yaitu di daerah Taman Sri Kuncoro. Sunan Kuning ini menurut ceritanya itu hidup sekitar tahun 1740 Masehi, 1740 Masehi yang lalu. Selain aktif sebagai pendakwah, sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa dan Semarang pada khususnya, kemampuan beliau untuk ahli pengobatan itu sangat digemari dan menjadi salah satu objek untuk menyebarkan agama Islam khususnya di daerah Semarang. Nama beliau sendiri itu adalah Raden Mas Garendi atau disebut sebagai Amangkurat V. Nah, jadi memang jalannya panjang, banyak versi yang beredar, tapi yang jelas bahwa nama Raden Mas Garendi itu dia adalah seorang keturunan dari golongan darah biru atau dari kerajaan. Nah, beliau ini adalah cucu dari Raja Amangkurat III di Mataram. Nah, putra dari Pangeran Tepasana. Nah, itu sudah melampaui jauh banget itu ya, sekitar Masehi. Nah, tahun 1742 itu Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi ini diangkat sebagai Raja Amangkurat V. Sebagai Raja Amangkurat V, yang mengangkat beliau itu adalah para pemberontak yang menentang kekuasaan Susuhunan dan VOC pada waktu itu. Seperti apa bentuk makam dan apa yang ada di dalamnya, nanti tim Bulu Demit akan menelusur dari pintu masuk sampai kita ke dalam, seperti apa bentuk pemakamannya beliau, juga pembantu-pembantu beliau yang dimakamkan di sebelahnya. Malam ini tim Bulu Demit sedikit akan menguak sebuah misteri di makam, di mana bersama saya malam ini ada Mas Manang ya. Mas Manang, beliau ini juru kunci muda ya, juru kunci muda setelah juru kunci sebelumnya wafat Mas ya, kalau salah ya, meninggal. Nah, setelah meninggal, Mas Manang ini dipercaya oleh warga untuk ngerekso atau ngopeni pemakaman Sunan Kuning. Selama dia menjaga sini, kemungkinan ada sesuatu atau barang-barang gaib atau sesuatu gaib yang
menghampiri beliau atau mungkin beliau dikasih masa harus sebagainya. Kita simak aja penuturan Mas Manang pada malam hari ini. Selamat malam Mas Manang. Selamat malam. Ya, Mas Manang asli warga sini. Asli warga pribumi. Sini. Pribumi sini. Kok anu ya? Ini suatu apa ya? Suatu hal yang aneh juga. Biasanya juru kunci itu sepuh ya, sepuh jenggotan. Tapi Mas Manang ini masih muda ya, bujang Mas. Masih bujang. Wah, masih bujang. Suatu keistimewaan tersendiri itu, masih bujang. Sudah apa ya? Sudah mau dan ngerso sebuah makam. Itu suatu tingkat kepedulian yang tinggi. Selama menjaga tempat ini Mas Manang udah berapa tahun Mas? Sejak 1,5 tahun. 1,5 tahunan. Ya, baru sebentar ya. Mungkin walaupun 1,5 tahun, mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang Anda rasakan di sini ya. Ada. Karena menurut jenengan tiap malam tidur di sini Mas ya? Tiap malam tidur di sini. Wah, tidur di sini. Padahal tidak semua orang itu mau tidur di makam. Apalagi teman-temannya itu ya orang-orang yang meninggal semua, karena makam Sunan Kuning ini di sebelahnya itu adalah tempat pemakaman umum warga. Nanti kita lihat seperti apa makamnya. Menurut Mas Manang sendiri pernah nggak selama di sini malam itu diketoi atau mendengar suara-suara yang menurut jenengan aneh atau hal-hal mistis yang jenengan alami sendiri? Ada. Apa itu Mas, coba jenengan salah satunya yang sering salah jenengan lihat? Satunya yaitu dulunya dia seorang Mbau Rekso sini. Oh ya, Mbau Rekso sini. Nyai Jinten sama Nyai Rinten. Itu dua? Dua. Itu berarti yang menjaga bukit Gunung Pekayangan ini ya? Menjaga Bukit Pekayangan. Terus beliau mengatakan apa sama Mas Manang, teman-teman itu? Cuman dia senyum-senyum aja, pakai baju kemben sama jari. Kemben sama jari? Iya. Itu seringnya muncul di sebelah mana itu? Ya di seluruh lokasi sini. Oh, kadang sana jalan-jalan. Selain beliau Mbah Rinten ya, sama Mbah Jinten itu ada nggak makhluk lain yang mungkin pernah jenengan lihat di sini? Kalau makhluk lain mungkin tidak ada. Kalau binatang goib, ada juga Kak, siluman itu Mas ya? Ya ada. Binatang goib itu apa yang jenengan lihat? Seperti kuda di belakang. Di belakang makam ya, Mbah Sunan itu. Ya. Kudanya wujudnya warnanya? Kudanya warna putih. Ini tunggangannya Mbah Sunan apa ya? Oh, ya mungkin kurang gamblang. Karena apa ya? Puas memang tadi secara mata batin ada beberapa gerakan, tapi memang belum jelas. Kalau memang itu mungkin kuda, mungkin juga peliharaannya Mbah Sunan atau mungkin tunggangannya Mbah Sunan pada waktu itu ya. Selain kuda, jenengan melihat apa ya? Macan putih. Kalau jalan itu mundur. Macan putih ya. Gede itu Mas ya? Ya standar macan itu. Jadi Mas Manang ini selama dia menjaga itu pernah melihat kuda putih juga seekor macan, tapi jalannya mundur. Ini suatu macannya yang jalannya mundur. Macannya jalannya mundur. Itu mungkin untuk menghormati beliau, bahkan Sunan Kuning. Gitu, jadi berarti sampai macan pun menghormati Mbah Sunan Kuning ya. Kadang kalau piara masuk keluar pasti mundur. Oh gitu ya. Tidak berani membungkui. Oh berarti nggak membelakangi ya? Pasti membelakangi. Mundur itu ya. Lebih menghormati beliau. Selain macan itu Mas, pernah melihat apa lagi? Untuk melihat itu aja. Cuman kalau waktu nemenin tamu tidur itu ngasih sesaji, ada patung itu. Ada patung lah, ada suara dikasih sesaji buah-buahan, itu ada suara orang makan. Berarti ada suara orang makan dalam bentuk seperti menikmati makan itu ya? Menikmati makan itu, makan buah. Biasanya yang ziarah ke sini itu orang dari mana saja Mas? Pekalongan, Brebes. Untuk warga sekitar sendiri malah jarang kan, rata-rata luar kota. Itu etnisnya Jawa, Tionghoa yang sering kesini? Ya Jawa ya Chinese. Chinese campuran itu ya? Iya.
Oh, pernah nggak jaringan menemui hal yang menyeramkan itu Mas? Mungkin ada suara jaringan suruh apa itu. Sering aja itu nemenin tamu masuk. Itu biasanya keinginan tamu-tamu itu apa Mas? Pernah bilang enggak? Mungkin ada suatu pengen minta ini, minta itu. Rata-rata minta tombo wong loro. Oh, minta obat itu Minta ya? pengobatan, kadang-kadang Poziara itu aqua air putih itu ditawasuli nanti dibawa pulang. Didoain itu ya? Iya. Doain bawa pulang itu. Loh, terus pernah nggak? Ini kan bukit ya, bukit itu pernah nggak mengalami suatu apa ya runtuh atau gimana itu? Karena kita lihat beberapa makam yang di sebelah itu pernah mengalami keruntuhan dan alhamdulillahnya itu tidak pernah memakan korban. Kalau sini runtuh tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena bukitnya bukit padas itu. Bukit padas mungkin lebih kuat, padas waras. Oh gitu, jadi. Nah terus untuk tamu-tamu itu biasanya datangnya itu tiap bulan apa yang kesini? Tidak pasti, itu bergilir. Kalau tamu tak tanya, ada bisikan atau ada karep kerentek pengen ke Mbah Kanjeng Sunan. Sunan ada kayak apa ya? Kayak weling gitu ya, kayak weling, ya. Kayak wangsit datang itu ya. Biasanya hari-hari yang dikeramatkan itu apa Mas? Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Terus untuk sebelah itu ada makam mana ya? Ada makam TP umum ya? TP umum ya. Nah, pernah nggak ada suatu gesekan energi? Karena tak lihat tadi saya masuk itu antara makam umum sama ini tuh kan ada energi positif sama energi negatifnya. Yang pasti ya itu tak lihat memang ada perbedaan antara pemakaman Sunan Kuning sama pemakaman umum, itu ada gesek-gesekan negatifnya. Nah kemungkinan sendiri sih tadi saya lihat ada bayangan putih-putih yang di makam sana. Pernah nggak jenengan masuk di daerah sana terus nemui kayak pocong atau sebagainya di makam-makam umum? Karena itu bersebelahan ya, cuma dibatasi oleh dinding itu ya. Sekar itu ya. Pernah nggak ditemuin makhluk-makhluk seperti itu? Kalau pocongan belum pernah. Kalau mungkin wanita di pohon Kamboja situ? Bukan, pohon apa? Sukun. Itu memang ada yang menunggu seorang perempuan. Kuntilanak itu atau mungkin sejenisnya? Sejenis kayak wewe malah. Oh, kayak wewe. Coba pemirsa nanti kita lihat apa yang ada di perempuan pohon sana ya. Tadi memang sekilas ada yang ketawaan sini. Oke, baik pemirsa, sekilas ini tadi mengenai pengalaman-pengalaman gaib dari juru kunci muda kita. Seperti apa bentuk makam Sunan Kuning yang sebenarnya, juga makam-makam pengikut beliau. Bersama tim Bulu Demit malam ini kita telusur makam Sunan Ing atau yang lebih dikenal dengan makam Sunan Kuning, penyebar agama Islam di wilayah Semarang dan sekitarnya. Ikuti terus bersama Bolo Demit.